Izin bertanya sebelumnya, boleh sedikit menjelaskan terkait konsep Tritunggal nggak? Soalnya saya masih agak bingung. Oke, Tritunggal ya. Makasih Kak. Kak, masih ada pertanyaan lain boleh Kak? Satu dulu, Tritunggal ini nggak gampang. Nah, Kau ini pertanyaanmu apa emang yang kedua? ya terkait konsep Tritunggal itu Kak, boleh sedikit menjelaskan? Ya, boleh. Apa itu? Silakan. Terkait Allah, Yesus sama Roh Kudus itu sih saya masih bingung aja gimana tuh. Kamu Kristen Soalnya enggak? gini Kak, teman-teman saya tuh yang ini tuh kayak kadang suka nanya, kayak suka bilang, berarti Tuhan kalian tuh 3 ya gitu. Nah itu tuh kadang saya bingung mau menjelaskan. Gampang jelasinnya, gampang. Tenang. Kalau udah naik ke room saya pasti ngerti. Kamu nggak akan turun kalau belum ngerti. Kecuali kamu nggak jujur ya. Kamu bilang udah ngerti tapi nggak ngerti. Ya iya. Ya, sabar. Mana nih? Oke ya, kita buka. Ini kamu lihat ya ke ini saya. Ke layar saya. Oke. Nih. Jadi Allah Tritunggal itu, saya pakai salib kecil aja nih. Oke. Jadi Allah Tritunggal itu ini ya, Allah Tritunggal. Jadi gini brother, apa sih Allah Tritunggal itu? Allah Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Jadi bukan ada berapa Allah, bukan. Tritunggal itu tidak pernah berhadapan dengan ada berapa Allah, tapi berhadapan dengan bagaimana Allah kita yang satu itu. Ya. Nah, Allah kita yang satu itu, Allah kita yang ini, Tritunggal itu berasal dari kata Latin tris unitas, tri itu artinya 3, unitas itu keesaan. Jadi trinitas itu adalah ketigaan yang esa. Ya. Nah, ilustrasinya begini, Allah yang esa itu siapa sih? Allah itu esa. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Oke, Sang Bapa dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menciptakan segala sesuatu. Bahasa Yunani, bahasa asli firman adalah logos, yang artinya ilmu, kecerdasan atau pikiran. Dan ilmu, kecerdasan atau firman ini disebut sebagai anak dalam Alkitab. Jadi Sang Bapa ini memiliki pikiran atau ilmu, yang melalui ilmu ini dia menciptakan segala sesuatu. Selain memiliki ilmu, dia memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa yang adalah Allah, yang memiliki firman dan roh, itulah Tritunggal. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman Bapa, pikiran Bapa, rohnya Bapa pastilah Allah. Sama seperti kamu. Kalau tubuhmu manusia, pasti pikiran firmanmu dan roh yang di dalam tubuhmu pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak, hanya ada 1 manusia. Jadi Bapa, anak atau firmannya, dan rohnya yaitu Roh Kudus, itulah Tritunggal. Nih, kalau Bapa ini kekal, pasti firmannya juga kekal, maka Yesus juga kekal. Kalau Bapa ini kekal, maka rohnya juga kekal, Roh Kudus kekal. Kalau Bapa ini pencipta, berarti firman Bapa juga pencipta, rohnya Bapa juga pencipta. Kalau Bapa ini Tuhan, maka firmannya adalah Tuhan, rohnya juga adalah Tuhan. Sama seperti kamu. Kalau kamu itu pelajar, pasti pikiran, rohmu, tubuhmu juga pelajar. Tapi tidak ada 3 pelajar kan? Hanya ada 1 kan? Nah, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau iman lain percaya firman Allah jadi buku. Maka ketika firman Allah jadi buku, berarti dia punya 2 natur. Dia adalah Allah karena adalah firman, dan dia kertas karena dia dari buku untuk menjadi buku.
Ketika misalnya firman Allah yang jadi buku itu firman yang jadi buku itu terbakar. Apakah firman Allah terbakar? Tidak. Maka ketika firman Allah jadi manusia, dia mati di kayu salib. Apakah firman Allah mati? Enggak, yang mati kemanusiaannya. Keilahian tidak boleh mati. Jadi apa Allah mati? Enggak mati. Allah kita enggak pernah mati. Yang mati adalah firman Allah melalui kodrat kemanusiaannya dia mati. Jadi Bapa, firmannya Bapa sendiri, rohnya Bapa sendiri, itulah Tritunggal. Ngerti? Oke Kak, ngerti. Sungguh-sungguh mengerti atau pura-pura mengerti? Udah lumayan paham. Oh, itu gitu, fitnah tuh harus dijawab. Karena kita dituntut bertanggung jawab tentang pengharapan yang ada pada kita. Gitu loh saudara-saudara. Iman kita itu sudah sempurna. Karena Kristus itu sangat dan terlalu sempurna. Jadi tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak mengerti imannya. Kalau orang Kristen tidak mengerti imannya karena dia tidak mau belajar. Kalau mau belajar pasti bisa ngerti. Semua pertanyaan gugatan iman tuh udah dijawab dalam gereja sejak mulanya.